Video ini dipersembahkan oleh Zenara Cafe and Co-working Space. Halo teman-teman, apa kabar? Semoga semua baik dan sehat selalu ya. Teman-teman, kemarin kita sudah membahas Redmine, sebuah project management yang totally free dan open source. Tetapi sayangnya kemarin Redmine itu ada kekurangannya ya. Nah, sekarang kita akan mencoba mengeksplor Plane. Ini adalah sebuah project management yang tampilannya keren, modern sekali, dan mudah digunakan. Sayangnya ada tapinya ya teman-teman, jadi nanti coba kita explore, kita coba gunakan, dan di kesimpulan nanti kita bahas tapinya ini. Jadi pastikan jangan sampai terputus nontonnya ya teman-teman. Oke, kita mulai teman-teman. Kalau kita lihat di sini teman-teman, saya akan tampilkan ini dia websitenya ada di plan.so. Di sini kita akan lihat tampilannya keren ya, karena di sini ada screenshotnya untuk program Plane ini teman-teman. Nah, kalau kita lihat di sini, coba lihat ini tampilannya keren ya. Dan ada alasan mengapa kita menggunakan Plane. Coba kita lihat alasan pertama yaitu bahwa ini adaptable and simple. Ya, ini memang terbukti sih, saya tadi pagi mencoba menggunakannya dan ternyata memang simple sekali cara pakainya. Kemudian zero learning curve. Jadi kalau teman-teman memang sudah memerlukan project management, ini menggunakan Plane ini sangat mudah kok teman-teman. Jadi kita nggak perlu harus belajar terlalu banyak yang harus dipelajari. Ini enggak, ini langsung bisa dipakai dengan mudahnya teman-teman. Dan ada opsi kita akan menggunakannya dengan cloud atau self-hosted. Inilah yang akan kita coba, yaitu versi self-hosted ya teman-teman ya. Kalau teman-teman nanti membaca di websitenya, ini websitenya cukup interaktif ya. Bukan interaktif, tapi atraktif ya. Dan ada animasi-animasi cara menggunakannya. Nah, ini cukup keren sih menurut saya sih. Oke teman-teman, kalau kita lihat di GitHub, ya ini adalah page GitHub-nya di Make Plane, garis miring Plane. Di sini disebutkan bahwa Plane ini open source ya. Walaupun begitu nanti ada tapinya ya teman-teman ya. Jadi kita bisa install sendiri di komputer atau di server kita, karena di sini juga ada petunjuknya bagaimana cara menginstall di server atau infrastruktur kita sendiri teman-teman, baik melalui Docker maupun Kubernetes ya. Di sini kita lihat di sini, dan ini ada beberapa fitur yang disebutkan di sini, ini keren sekali ya teman-teman ya. Nah, kalau kita menuju ke Docker, ini hanya kosong begini sih. Ya, tetapi nanti ada cara penggunaannya di sini di dokumentasi di plan.so. Di sini disebutkan bagaimana cara kita menginstall dengan menggunakan Docker. Jangan khawatir, ini mudah sekali kok instalasinya ya. Dan ini adalah persyaratannya, kita bisa menginstall di server atau di virtual machine dengan minimal 2 CPU dan 4 GB RAM-nya. Oke. Dan untuk arsitekturnya bisa x64 atau AMD 64 ya. Bisa juga di ARC atau di ARM. Ini juga bisa ya teman-teman ya. Dan sistem operasi yang didukung adalah Ubuntu, Debian, CentOS, dan Amazon Linux 2. Oke teman-teman, cara instalasinya cuma tinggal dijalankan ini saja. Nanti langsung ini ada semacam wizardnya ya. Nanti kalau berhasil, tampilan instalasinya seperti ini dan kita langsung bisa akses di, contohnya saya menggunakan domain plane.orang.com. Jadi nanti kita langsung akses. Nah, ini contohnya teman-teman. Pada saat berhasil diinstal, ini kita langsung masuk ke God mode. God mode itu mode Tuhan, mode dewa ya, dimana kita nanti bisa bikin workspace dan sebagainya. Nah, ini contohnya tampilan awalnya, kita perlu setup dulu. Ya, ini ada general. Ini settingnya cuma ini aja sih, kita memasukkan name of instance-nya, kemudian email kita, kemudian ini ada instance ID, dan ini ada fitur untuk kalau misalnya kita ingin chat with us, kemudian let plane collect anonymous, ini boleh diaktifkan atau nonaktifkan ya. Kemudian kita mulai harus membuat workspace. Nah, ini contohnya saya sudah membuat satu workspace yaitu Swatizen, di mana workspace ini seperti lingkungan kerja kita ya. Nanti project-project nanti bisa dimasukkan dalam workspace ini. Pada kenyataannya nanti pada saat kita masuk ke God mode ini kita bisa membuat banyak workspace ya, tergantung kebutuhan.
Kemudian kita bisa setup juga emailnya. Ini kalau nanti kita akan otomatisasi notifikasinya lewat email, kita harus sediakan email server yang akan kita gunakan. Ini saya kosongkan aja. Kemudian authentication-nya, ini kita bisa pilih ya. Saat ini hanya menggunakan password. Kalau misalnya kita mau user itu bisa login dengan Google, ini juga harus dikonfigurasi. Atau dengan account GitHub juga bisa ya teman-teman ya. Oke, ini kita tutup dulu. Nah, kemudian artificial intelligence. Jadi ini memang sudah ada fiturnya. Kita akan menggunakan engine apa? Ini contohnya menggunakan OpenAI. Nah, ini adalah API-nya ya. Ini contohnya. Kemudian image in plain. Nah, ini kalau misalnya kita ada library atau pustaka image third party, kita bisa menggunakan ini ya teman-teman ya. Oke, contohnya ini saya sudah membuat satu workspace tempat kerja saya. Ketika ini diklik, kita langsung masuk ke workspace-nya ya teman-teman ya. Sorry, ini terlog out ya, sebentar. Oke. Oke, sudah masuk. Nah, kalau sudah masuk ke sini, maka kita bisa masuk ke workspace yang sudah dibuat, atau kalau teman-teman mau membuat workspace yang baru, bisa diklik di Create Workspace, kemudian nama workspace-nya apa, kemudian berapa orang yang akan bekerja, contohnya kita bikin aja satu lagi ya teman-teman ya, Hospitaloka, yang bekerja di workspace ini, contohnya 2-10, kemudian kita create workspace. Jadi ini contohnya saya sudah membuat 2 workspace ya, kita masuk ke workspace Hospitaloka. Nah, ini harus kita setup dulu. Nah, oke, ini setupnya sudah selesai. Jadi kita sudah langsung bisa pakai ya teman-teman ya. Jadi ini tampilan awalnya, sudah ada petunjuk bagaimana cara membuat project-nya, sudah ada petunjuknya di sini. Nah, kita bisa klik di sini, build your first project. Jadi contohnya kita bikin hospital information system. Nah, ini contohnya kita bikin project-nya. Di sebelah kanan ini ada ID-nya ya. Ini 5 karakter. Oke, ini sudah hospi. Oke, kita pakai saja seperti ini. Kemudian ini apakah di set, apakah project ini public atau private. Kemudian leadernya siapa, kita bisa pilih di sini. Contohnya saya mengassign saya sendiri sebagai leader. Kemudian kita create project. Nah, ini fitur-fiturnya sudah kita aktifkan semua, baik cycles, baik modules, baik views, pages, intake, ini nggak usah ya. Nah, di sini teman-teman, ada fitur yang nanti masuk ke kesimpulan yaitu tapi. Jadi ada beberapa fitur yang seperti time tracking di sini yang baru bisa kita gunakan ketika kita berlangganan versi Pro, teman-teman. Ya, ini sayangnya. Nanti kita bahas yang lain-lain ya. Nah, ini contohnya kita sudah bikin. Kemudian kita akan masuk ke project tersebut, kita masuk ke open project. Nah, di sini di bagian bawah di sini ada daftar project-project di mana kita ada di dalamnya ya teman-teman ya. Ini project pertama adalah Hospital Information System. Nah, di sini kita bisa akses baik issues, baik cycles, baik modules, views, dan pages. Apa sih itu cycle, module, views, dan pages ya teman-teman ya. Nah, kita akan coba bahas pertama adalah issues. Issues ini seperti halnya isu-isu atau task atau tugas-tugas dari kita ya. Nanti contohnya di Project Hospital Information System ini kita bisa membuat isu kita. Nah, sebentar saya akan tampilkan bahwa di sini ada penjelasannya juga ya teman-teman ya, bahwa isu itu apa? Isu itu seperti sebuah jobs atau task atau work atau GTPD ya. Nah, kita bisa bikin. Jadi contohnya untuk Project Hospital Information System kita akan coba first issue, yaitu contohnya kita buat desain sistem. Oke. Kita buat desain sistem Hospital Information System. Oke. Nah, di sini ada penjelasannya, proses desain HIS ya. Ini secara default masuk ke backlog
log, tapi nanti teman-teman bisa juga pindahkan ke to do atau in progress atau done atau cancel gitu ya teman-teman ya. Nah, di sini ini adalah label ya. Kita bisa buat label. Oh, ini priority teman-teman ya. Sorry, ini adalah priority. Jadi contohnya ini kita buat priority-nya high misalnya. Nah, kita kemudian assign ke siapa? Contohnya ke saya sendiri. Nah, di sini kita bisa bikin label ya, teman-teman ya. Nah, kalau misalnya kita belum ada labelnya, kita bisa create. Contohnya saya ingin membuat label design gitu ya. Ini label aja dan kita bisa bikin warnanya di sini. Kita bisa pilih warnanya contohnya ya ini dia orange. Nah, kita berikan label design. Kemudian kita bisa pilih startnya, kemudian due date-nya, contohnya sampai tanggal 31 Januari. Nah, ini cycle-nya, ini belum ada cycle-nya, modulnya juga belum ada. Kemudian kita save. Nah, ini kita sudah bikin satu issue atau tugas ya, yaitu design system. Kalau kita lihat di sini ada titik 3 di sini, kita bisa mengakses menunya, contohnya kita ingin mengedit atau mengcopy atau membuka di tab baru atau copy linknya atau kita bahkan delete teks tersebut ya teman-teman. Tapi kalau misalnya mau ngedit, kita tinggal klik aja di sini juga bisa, maka di sebelah kanan ini akan muncul window-nya, di mana kita bisa mengedit-edit di sini ya teman-teman ya. Bahkan kita juga bisa menambahkan sub-issue-nya di sini. Kalau di sini ada aktivitas yang kita bisa tulis komentar-komentarnya. Jadi nanti kalau kita bekerja secara kolaboratif dengan tim, maka tim juga bisa menambahkan komen di sini ya teman-teman ya. Nah, ini contohnya saya menambahkan sub issue. Contohnya kita tambahkan infrastructure atau kita bikin aja sistem environment atau sistem software design, oke. Mendesain sistemnya, oke. Ini contoh aja ya teman-teman ya. Kita masukkan masuk ke to do contohnya. Kemudian ini high yang di-assign saya sendiri. Nanti kalau misalnya ini banyak orang tentu akan muncul ya teman-teman ya. Labelnya masuk ke design, startnya sekarang, kemudian due date-nya besok deh. Kemudian cycle belum ada, modul belum ada. Oke, kita save. Nah, di sini kita bisa lihat sudah ada sistem software design. Kita tambahkan misalnya add issue infrastructure architecture misalnya. Ini terserah teman-teman ya. Ini contoh aja ya teman-teman ya. Arsitektur, server, dan database, dan lain-lain. Oke, contohnya to do, high, priority-nya high, kemudian kita assign ke saya, atau ini medium aja deh. Kemudian start date-nya contohnya besok sampai tanggal 16. Kita save. Oke, kemudian setelah desain software-nya dan arsitekturnya, coba kita tambahkan desain presentation. Oke, ini contoh aja ya. Mempresentasikan desain. Oke, masuk ke to do, kemudian yang di-assign saya, misalnya ini medium, labelnya adalah design, startnya misalnya tanggal 17, due date-nya tanggal 17 juga. Nah, oke. Ini kalau ada tambahan dari teman-teman juga boleh ya. Ini kalau misalnya kita lihat di sini. Sorry, tadi kita lupa. Seharusnya memasukkannya di sini ya teman-teman ya. Tapi jangan khawatir. Untuk infrastruktur ini, coba kalau kita edit ya teman-teman ya. Sorry, di sini.
Infrastruktur ini coba kita edit. Nah, di sini ini parent-nya. Ya, parent-nya adalah oke, sudah betul parent-nya. Oke, kemudian yang infrastruktur ini udah design presentation, coba kita edit, add parent. Nah, parent-nya masuk ke design system ini, update. Oke, jadi ini sudah ada tampilan bahwa dari desain sistem ini ada subtasnya yaitu sistem software design, kemudian infrastruktur arsitektur, kemudian desain presentation ya teman-teman ya. Tadi sorry saya lupa, seharusnya kita bikinnya di subtasnya ya teman-teman ya. Oke, ini kita sudah tampilkan. Nah, yang keren di sini teman-teman bahwa selain dalam bentuk tampilan tabel, kita juga bisa ubah tampilannya. Nah, seperti ini teman-teman. Jadi kita bisa tampilkan model backlog, to do, in progress dalam bentuk seperti ini ya. Ini done. Bahkan ini nanti kita bisa drag and drop ya teman-teman ya. Jadi kita pindahkan ke sini juga boleh gitu ya. Nah, ini akan kita pindahkan. Nah, jadi dari backlog, jadi contohnya adalah tugas-tugas yang ingin kita buat dulu, ada kita tuliskan di backlog dulu. Kemudian kalau sudah confirm, baru kita pindahkan ke to do ya. Nanti kalau kita sudah jalan, kita pindahkan ke in progress. Gitu ya teman-teman ya. Tampilan yang berbeda adalah dalam bentuk kalender. Nah ini dia. Tampilan dalam bentuk kalender ini ada seperti ini ya teman-teman ya. Nah, ini contohnya untuk sistem software design ini sampai sini ya. Ini untuk tampilan kalendernya. Kalau ini table layout. Nah, ini yang keren ya. Kemudian ini timeline layout. Nah, ini seperti Gantt chart ya, teman-teman ya. Tapi ini mungkin agak berbeda karena di sini tidak dalam bentuk hierarkikal ya. Oke, ini tampilannya dan ada tampilan untuk rentang waktunya gitu ya teman-teman ya. Nah teman-teman sebenarnya kita juga bisa membuat cycles ya. Cycle ini adalah seperti kalau ada job atau task atau issue di mana kita membuat suatu kelompok berdasarkan rentang waktu tertentu dalam bentuk siklus gitu ya teman-teman ya. Nah itu bisa dilakukan. Jadi cycles ini penting juga kalau misalnya kita mau membentuk seperti sprint atau rapid development itu bisa juga dengan cycle. Artinya nanti kita misalnya sudah bikin SDLC contohnya, nanti siklusnya seperti itu dan kita bisa ulang dan kita tutup dan kita ulang atau kita revisi itu juga bisa ya teman-teman ya. Contohnya kita akan membuat suatu cycle. Nah, ini SDLC contohnya atau kita Hospitaloka SDLC boleh ya, siklus development oke lah nggak apa-apa kita tulis seperti ini aja, Hospital Information System. Nah contohnya ini kalau kita mau buat rentang waktunya, jadi contohnya dari tanggal 14 Januari sampai tanggal 31. Nah ini rentang waktunya ya teman-teman ya. Kemudian kita create cycle. Nah, dalam cycle ini nanti kita bisa tambahkan tugas-tugas yang masuk ke cycle dari Hospitaloka SDLC ya teman-teman ya. Jadi kalau kita balik ke issue di sini, tampilannya tabel aja seperti ini ya. Nah ini kita bisa masukkan ke siklus dari SDLC tadi ya. Jadi contohnya ini siklusnya kita bikin Hospitaloka SDLC update. Oke. Nah, ini masuk ke siklus dari SDLC, maka di sini akan muncul. Nah, yang lain-lain juga boleh kita edit ya, kita masukkan bahwa ini masuk ke siklus SDLC. Nah, ini tampilannya cukup modern ya, teman-teman. Jadi kita mengeditnya cukup simple, langsung diedit dan edit di sini ini udah langsung auto save ya. Aktivitas dari masing-masing issue ini juga langsung tercatat lognya ya. Nanti bisa kita kasih komentar juga ya teman-teman ya. Ini juga kita masukkan ke siklus SDLC ya.
Nah, ini yang saya sebutkan bahwa ini tampilannya keren dan sangat user friendly dan mudah ya teman-teman ya. Nah, kita lihat di sini. Nah, kalau tampilannya dalam bentuk card seperti ini ya, cardnya keren sekali. Atau dalam bentuk kalender dan seterusnya ya teman-teman ya. Nah, teman-teman kita sudah masukkan siklusnya di sini. Nah, di sini kita bisa lihat siklusnya ya. Dalam siklus ini kita bisa lihat apa saja yang ada dalam siklus, tugas-tugasnya apa aja, kita bisa lihat di sini. Kita bisa monitor ya teman-teman tanggal-tanggalnya. Nah, kalau modul ini seperti semacam map ya, di mana nanti kita bisa lihat milestone-nya dari modul kita seperti ini ya teman-teman ya. Nah, ini memang nanti bisa dalam multi-issue, bisa kita lihat di sini ya teman-teman ya. Contohnya kita bikin modul HIS atau host, ya HIS aja lah, HIS modul. Oke, ini kalau mau ada start date dan end date-nya. Oke, kita apply. Oke, masuk ke backlog, nggak apa-apa. Lead-nya adalah saya contohnya. Ini kalau nanti ada membernya, kita bisa tambahkan di sini ya teman-teman. Kita create. Nah, kita harus masukkan isu apa aja yang akan masuk ke map atau ke modul ini teman-teman. Jadi contohnya di sini. Nah, ini kita masukkan modulnya ke HIS modul. Oke, sudah update. Nah, di sini desain sistem ada ini ya, kita bisa lihat bahwa di modul ini, di map ini ada desain sistem. Sama, ini tampilannya sama juga, tetapi memang ini tampilannya agak berbeda dengan issue tadi ya teman-teman ya. Nah, ini ada view juga. Kita bisa mendesain view seperti apa, bisa kita atur sendiri view-nya seperti apa, sehingga nanti kita bisa melihat secara langsung beberapa isu cycle atau modul yang memang kita ingin perhatikan atau bahkan kita bisa label tertentu. Jadi contohnya kita akan membuat view di mana kita akan membuat yang contohnya tugas-tugas yang urgent gitu ya. Tugas-tugas urgent misalnya. Memonitor tugas-tugas yang urgent. Oke. Maka kita bisa filter tugas-tugas yang urgent. Kemudian kita bisa lihat dalam bentuk list atau dalam bentuk board atau dalam bentuk kalender. Ini kita bisa pilih ya teman-teman ya. Contohnya dalam bentuk list aja. Nah, ini display-nya apa saja. Kita bisa pilih ya, display propertinya apa saja. Oke, ini nggak apa-apa, kita ikuti saja di sini. Kemudian kita create view. Nah, ini sayangnya belum ada yang urgent ya teman-teman ya. Tapi kalau misalnya kita bikin misalnya, contohnya ini yang sistem software design ini sudah prioritinya urgent karena udah hari ini harus selesai. Contohnya, ini contohnya ya. Nah, kemudian kalau kita masuk di view, oh belum ada ya, oke. Filter, nah ini kita bisa lihat filternya, tugas-tugas yang urgent. Oke. Nah, ini contohnya belum masuk, urgent ya, ini seharusnya ya. Oke, ini seharusnya nanti masuk ke view ya teman-teman ya, ini belum masuk ke sini. Sepertinya ada gangguan. Oke, belum ada. Oke, ini seharusnya nanti masuk ke sini ya teman-teman ya. Update view. Oh, ini nggak ada. Oke, teman-teman. Oh, ini masuk. Oke, sudah masuk. Jadi masuk ke view adalah desain sistemnya. Oke ya teman-teman ya, caranya begitu. Tadi sepertinya ada agak kelambatan ya. Ini kalau kita filter, misalnya kita tampilkan yang urgent, kemudian kita update view. Oke,
Oh, tadi tidak masuk ke priority urgent ya. Coba kita lihat. Sistem software design, ini seharusnya udah masuk urgent ya priority-nya. Oke teman-teman, intinya adalah bahwa view ini nanti kita akan melihat view-view ya. Nanti kita bisa bikin view. Ini sayangnya untuk priority urgent ini belum bisa terfilter ya. Entah mengapa ini. Tapi kalau kita clear view-nya, kita update. Nah, ini malah muncul desain sistem. Oke, teman-teman. Sedangkan di sini ada satu fitur lagi namanya Pages. Nah, Pages ini adalah tempat di mana teman-teman kalau misalnya mau mencatat sesuatu secara cepat, bisa mengetikkan di sini ya. Jadi contohnya saya ingin membuat dokumen minute of meeting misalnya. Jadi misalnya kita meeting, kita create pages di sini. Nah, ini dia. Kita bisa menggunakan komen, misalnya garis miring, teks biasa, nggak usah pakai komen sih sebenarnya. Tapi kalau misalnya kita ingin huruf besar, huruf kecil, bahkan to do, ini juga bisa kita set di sini ya. Contohnya di sini saya tuliskan hasil meeting desain hari ini. Nah, kita pakai to do misalnya. Mendesain sistem HIS dengan tools apa misalnya, tools ini itu misalnya ya. Kemudian mendiskusikan desain dengan klien ini misalnya ya. Nah ini karena dia tipenya to do, kita bisa berikan centang kalau sudah diselesaikan ya teman-teman ya. Nah teman-teman kalau misalnya ada member tim lain, kita bisa menggunakan add, artinya kita mention ke teman kita ya. Jadi misalnya kita mention ke Emmanuel, saya sendiri boleh. Misalnya mention ke siapa lagi, boleh ya teman-teman ya. Nah ini adalah catatan-catatan yang kita bisa buat di Pages teman-teman. Oke, kalau sudah, kita bisa lihat yang lain ya teman-teman ya. Nah ini kalau kita lihatnya view-nya per project ya teman-teman ya. Di sini kita bisa lihat per project-nya. Nah, tetapi kita juga bisa lihat per workspace di sini. Jadi di workspace ini ada berapa project gitu, kita bisa lihat ya. Nah ini tampilannya Hospital Information System. Nanti kalau projectnya banyak maka akan muncul beberapa card atau project di sini ya teman-teman ya. Ini karena kita baru satu. Nah ini view-nya juga kita bisa lihat. View untuk desain sistem, subtasknya apa aja kita juga bisa lihat ya teman-teman di sini. Yang di-assign ke siapa aja. Nah ini contohnya. Contohnya yang di-assign ke saya atau nanti kita clear. Nah ini juga berarti di-assign ke siapa aja akan muncul di sini ya teman-teman ya. Nah, kemudian yang created-nya, nah, kemudian subscribe, di mana nanti kita juga bisa mensubscribe atau memonitor project-project yang lain ya. Bisa juga dilakukan seperti ini. Nah, ini sayangnya teman-teman, cycles di sini untuk memonitor cycles, ini kita harus upgrade ke versi Pro. Jadi walaupun ini self-hosted, tetapi kita tetap bisa berlangganan Pro. Kemudian analitik, nah ini yang keren ya teman-teman ya. Ini unstarted semua. Statusnya masih unstarted ya teman-teman ya. Nah jadi contohnya kalau misalnya isu di sini, isu-isu di Project Hospital Information System ini contohnya ya. Kita lihat di sini. Nah ini started, parentnya nggak ada, oke. Nah, ini dia sub issue-nya, kita bisa lihat di sini ya. Ini masih belum ada yang dikerjakan ya, teman-teman ya. Nah, di sini kita bisa lihat di masing-masing cycle-nya di sini ya, teman-teman ya. Di sini contohnya, ini masih to do. Nah, misalnya kita set on progress. Kalau nggak salah ini bisa langsung di sini. Coba kita lihat di sini dulu.
dalam bentuk table. Kemudian kita bisa klik di sini ya. Ini untuk editnya. Oke, contohnya saya edit yang design presentation ini. State-nya misalnya kita pindah ke in progress ya. Oke. Nah, ini sebenarnya kalau masuk ke in progress di sini statusnya, kalau kita lihat dalam bentuk board atau card di sini, seharusnya dia sudah pindah ke sebelah kanan ya, teman-teman ya. Nah, ini sudah langsung pindah ke kanan. Jadi, nanti teman-teman bisa langsung memindahkan di masing-masing tugasnya seperti tadi, atau sebenarnya kita drag and drop juga bisa, teman-teman. Jadi, contohnya, desain sistem ini sudah jalan kok. Oke. Kemudian ini juga sudah kita mulai lakukan. Ini juga sudah mulai kita lakukan. Jadi, in progress semua statusnya, gitu ya. Nah, coba kita lihat di analitik sini. Nah, ini sudah started semua. Ya, contohnya seperti ini. Nah, kalau misalnya, oke, ini ada yang sudah selesai, gitu ya. Maaf, ini agak lambat ya. Kemudian ini contohnya untuk sistem software desainnya sudah selesai. Kita masukkan di sebelah kanan di sini. Maka kalau kita lihat di analitik, nah ini started-nya 3. Nah, pending ada 3. Ini seharusnya sudah done ya, tapi di sini tidak dimunculkan ya. Oke, kalau kita refresh coba. Oke. In progress. Berarti kalau done berarti memang sudah langsung tidak ditampilkan ya, berarti sudah hilang kalau done. Ini memang lebih lebih clear, lebih bersih ya tampilannya ya, karena kalau sudah done berarti sudah tidak masuk ke dalam isu yang harus kita kerjakan ya, teman-teman ya. Konsepnya seperti itu. Oke, contohnya ini udah nah ini upcoming cycle ya, SDLC. Kalau kita lihat di sini ya. Oke, ini semuanya masih in progress, ini sudah done 1. Nah, kalau sudah done seharusnya sudah tidak tampil lagi ya di view yang ada di sini ya, teman-teman ya. Nah, ini kalau kita lihat secara workspace ya. Kalau misalnya secara general, kita masuk ke home di sini. Nah, ini tampilannya kita ya, teman-teman ya. Jadi seperti homepage-nya kita. Di sini ada 4 isu yang di-assign. Ini sudah komplit 1. Kemudian yang kita buat ada 4, sudah selesai 1. Berarti masih ada 3 yang pending, belum selesai. Yang sudah selesai 1 ya. Ini adalah tampilan home-nya. Yang pending apa saja yang kita buat. Nah, di sini akan muncul ya, teman-teman ya. Nah, ini ada persentase yang started dan yang sudah komplit. Nah, ini berarti kita masih 75% belum selesai ya. Yang selesai baru 25% ya, teman-teman ya. Dan ini berdasarkan priority-nya. Nah, ini aktivitasnya kita, log-nya akan muncul di sini ya. Kemudian project-project yang kita handle di sini, ini baru 1 project-nya. Nah, ini kalau ada kolaborasi dengan teman-teman yang lain akan muncul di sini, teman-teman. Ini adalah homepage-nya kita. Kita juga bisa lihat work-nya kita. Nah, ini dia dalam bentuk graphical juga ada di bawah di sini. Ini sama ya seperti yang di home tadi ya, tapi ini lebih detail mungkin. Ini spesifik ke tugas-tugas kita ya, teman-teman ya. Nah, kalau ada inbox akan muncul di sini ya. Ini sayangnya kita tidak setup untuk mail servernya. Jadi ini tampilannya menurut saya sih modern sekali ya, teman-teman ya. Tampilannya, dan kalau kita mau ubah-ubah, kita mau masuk ke workspace yang apa juga boleh. Jadi nanti kita juga bisa bikin workspace yang melibatkan klien, itu boleh juga ya, teman-teman ya. Dan ini ada shortcut untuk membuat workspace lagi, atau kita menginvite seseorang untuk masuk ke workspace. Ini ada workspace settingnya. Nah, ini dia. Dan kita bisa lihat di sini membernya siapa aja. Kalau mau di-add member juga boleh. Ini state-nya di sini. Kemudian billing and plan. Nah, ini dia.
Ini yang Pro ya, berarti kalau misalnya kita mau aktifkan yang versi Pro, mungkin bisa di sini ya. Integration dengan yang lain-lain, import, export, webhook, ini kalau misalnya diintegrasikan dengan software lain dengan API, nanti akan menggunakan token di sini ya teman-teman. Ini workload-nya. Oke teman-teman, ini overview dari Project Management Plane. Ini cukup keren ya teman-teman ya. Tampilannya keren, mudah digunakan, bahkan tanpa belajar juga kita bisa langsung coba-coba dan bisa menggunakan plane ini ya teman-teman ya. Plane, atau nyebutnya apa sih, plan atau plane? Kalau dari kata-katanya sih plane ya, jadi kayak pesawat gitu teman-teman ya. Nah ini sayangnya teman-teman ada tapinya ya. Nah ini dia tapinya. Tapinya adalah yang pertama bahwa kita harus berlangganan untuk bisa mengakses fitur-fitur Pro. Fitur-fitur Pro ini sebenarnya antara perlu dan tidak perlu ya. Tapi menurut saya sih ada perlunya. Jadi karena seperti tadi untuk yang apa namanya? Contohnya ini ya. Untuk yang time tracker itu penting ya teman-teman ya. Sayangnya harus ke upgrade ke Pro sayangnya ya. Jadi kita bisa apa namanya? Menambahkan waktu kerja kita, sayangnya tidak bisa dimasukkan atau semacam time sheet ya teman-teman ya. Kemudian cycle di sini juga tidak bisa. Ini cycle secara workspace-nya ya. Ini sebenarnya penting nggak penting ya. Seperti tadi time tracking atau time sheet itu juga penting nggak penting. Teman-teman kalau memang membutuhkan time sheet ya memang harus berlangganan Pro ya. Tetapi secara garis besar, fitur-fitur standarnya sudah bisa kita pakai ya teman-teman ya, dengan free plan ya. Nah teman-teman, nah ini tapi yang kedua ya, tapi yang kedua di sini harganya cukup mahal teman-teman ya. Ini dihitungnya per user, jadi $8 per user per bulan. Nah, apa yang kita dapatkan kalau kita berlangganan versi yang Pro? Nah, ini ada more cycle features. Jadi fiturnya akan bertambah ya, seperti tadi. Kemudian ini ada time tracking. Nah, ini yang penting sebenarnya. Ini baru bisa kita akses kalau kita berlangganan yang Pro. Kemudian ada workflow manager, ada automation, kemudian popular integration. Ini tentu dengan software atau sistem yang lain dan termasuk AI. Nah, ini sayangnya AI-nya baru bisa kita akses kalau kita berlangganan versi Pro. Ada juga versi Plan One, ini sekali membayar ya, langsung untuk 2 tahun. Nah, ini keren sih sebenarnya. Ada beberapa fitur yang ditambahkan di sini ya. Ini sayangnya teman-teman ya, tapinya yang tadi saya sebutkan. Tapi sebenarnya kalau teman-teman mau mencoba versi yang open source-nya dengan fitur standar seperti ini, sebenarnya sudah bisa digunakan ya teman-teman ya untuk versi standarnya dan tidak ada batasannya, tidak ada batasan berapa jumlah projectnya, berapa jumlah membernya, bahkan nanti kita bisa invite klien untuk ikut masuk ke project kita ya. Nah ini contohnya saya sudah membuat 2 workspace. Workspace-nya juga tidak ada batasannya ya teman-teman ya. Jadi teman-teman sudah bisa langsung menggunakan software ini, bahkan menginvite klien juga untuk menggunakan sistem ini. Sebenarnya keren sekali sih menurut saya sih. Tampilannya jauh lebih modern, lebih mudah digunakan daripada Redmine ya teman-teman ya. Tapi ya ini tadi, ada tapinya. Nah teman-teman, saya harap videonya ini teman-teman suka ya. Jangan lupa kalau misalnya teman-teman suka, klik tombol like. Kalau belum subscribe, subscribe. Kalau belum share, ya di-share aja ke teman-teman yang lain, mungkin mereka membutuhkannya. Dan teman-teman, mungkin ada masukan dari teman-teman, ada komentar, ada pendapat dari teman-teman, boleh dituliskan di komentar ya. Nanti akan saya jawab, dan kalau ada request review
software tertentu, project management yang lain mungkin nanti akan saya coba pelajari dulu ya teman-teman ya. Kalau misalnya sudah saya pelajari dan saya bisa lakukan, maka saya akan share di video yang selanjutnya. Oke teman-teman, terima kasih atas atensi dan apresiasi dari teman-teman selama ini. Sampai jumpa di video berikutnya yang tidak kalah seru. Bye! Video ini dipersembahkan oleh Zenara Cafe and Co-working Space.